Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang korosi pada besi atau paku. Perkenalkan, nama saya Alia Zakia Zahra Nasution. Saya Raisya Ayumi. Saya Sabrina Akfa. Saya Rifa Putri Syahrin. Saya Syabila Amalia Wardani. Saya Salda Aska Karina. Tuang air biasa, campur garam dengan air biasa ke dalam 2 cup lain, lalu aduk sampai rata. Tuang minyak makan ke 2 cup lain. Masukkan paku ke dalam 2 cup kosong yang satunya tutup dengan plastik agar kedap udara. Masukkan paku ke dalam 2 cup berisi air biasa tenggelam yang satunya tutup dengan plastik. Masukkan paku ke dalam 2 cup berisi air setengah tenggelam yang satunya tutup dengan plastik. Masukkan paku ke dalam 2 cup berisi air garam yang satunya tutup dengan plastik. Masukkan paku ke dalam 2 cup berisi minyak makan yang satunya tutup dengan plastik. Kita tunggu sampai 7 hari. Setelah 7 hari, hasil pengamatan. Hari 0, paku tidak berkarat. Hari ke-7, paku mengalami sedikit perkaratan, tetapi letak perkaratannya mengalami penyebaran. Kesimpulan, hal ini terjadi karena adanya reaksi kimia yang disebabkan oleh udara karena cup tidak ditutup. Pil pengamatan. Hari 0, paku tidak berkarat. Hari ke-7, paku tidak berkarat. Kesimpulan, hal ini terjadi karena tidak ada hal yang menyebabkan reaksi kimia karena cup ditutup sehingga kedap udara. Hari 0, paku tidak berkarat. Hari ke-7, paku mengalami perkaratan 1/3 dari bagiannya. Perkaratan ini mendominasi pada bagian bawah dan ujung paku. Kesimpulan, hal ini disebabkan oleh adanya reaksi kimia yang terjadi antara O2 dan air. Hari 0, paku tidak berkarat. Hari ke-7, paku mengalami perkaratan 1/2 dari bagiannya. Perkaratan ini mendominasi pada bagian atas dan ujung paku. Kesimpulan, hal ini disebabkan oleh adanya reaksi kimia yang terjadi karena air. Hasil pengamatan. Hari 0, paku tidak berkarat. Hari ke-7, paku mengalami perkaratan pada bagian paku yang terkena langsung dengan air. Pada bagian atas paku yang tidak terkena air juga mengalami perkaratan. Kesimpulan, hal ini terjadi karena adanya reaksi kimia yang terjadi antara O2 dan air. Hasil pengamatan. Hari 0, paku tidak berkarat. Hari ke-7, paku mengalami perkaratan pada bagian paku yang terkena langsung dengan air secara menyeluruh. Kesimpulan, hal ini terjadi karena adanya reaksi kimia yang terjadi oleh air. Hasil pengamatan. Hari 0, paku tidak berkarat. Hari ke-7, paku mengalami perkaratan 1/2 dari bagiannya. Perkaratan mendominasi pada bagian atas dan ujung paku. Kesimpulan, garam merupakan elektrolit. Konsentrasi elektrolit yang tinggi akan meningkatkan kecepatan aliran elektron sehingga laju korosi meningkat. Nah, pada percobaan ini cupnya dibuka, maka banyak oksigen atau udara di dalam cup itu sehingga karat yang terdapat di dalam besi banyak. Hasil pengamatan. Hari 0, paku tidak berkarat. Hari ke-7, paku mengalami perkaratan 1/3 dari bagiannya. Perkaratan mendominasi pada bagian atas dekat dengan ujung paku. Namun setiap ujung paku tidak mengalami perkaratan. Kesimpulan, garam merupakan elektrolit. Konsentrasi elektrolit yang tinggi akan meningkatkan kecepatan aliran elektron sehingga laju korosi meningkat Nah, pada percobaan ini cupnya ditutup, maka tidak banyak oksigen atau udara di dalam cup itu sehingga karat yang terdapat di dalam besi tidak terlalu banyak. Hasil pengamatan. Hari 0, paku tidak berkarat. Hari ke-7, paku tidak berkarat. Kesimpulan, larutan minyak tidak mengandung oksigen dan larutan ini mengalami kontak antara logam di paku dengan oksigen di udara. Tanpa adanya oksigen, pengkaratan yang merupakan reaksi oksidasi tidak dapat terjadi. Sekian dari kami kelompok 1.